Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ilmu pengetahuan Islam atau epistemologi ilmu pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam. Yang pertama itu perkembangan pengetahuan dalam Islam ini dalam perspektifnya itu mengalami suatu kemajuan dan suatu kemunduran. Yang pertama adalah pada masa keemasan. Sejarah politik dunia biasanya dipetakan menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik pada tahun 1650 sampai 1250 Masehi, dan periode pertengahan pada tahun 1200 sampai 1800 Masehi, dan periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini. Pesatnya perkembangan ilmu di era klasik ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor etos, keilmuan umat Islam yang sangat tinggi, dan yang kedua adalah Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar, dan yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Dan yang kedua itu adalah masa kemunduran Islam yang disebut sebagai momentum kemunduran Islam dalam bidang pemikiran dan perkembangan ilmu. Yang pertama itu disebabkan oleh etos pada masyarakat yang redup. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang tidak diluaskan atau sempit. Saran dan metode ilmu pengetahuan. Pembicaraan tentang sumber, saran, dan metode ilmu pengetahuan filsafat dikenal dengan epistemologi. Epistemologi Islam menjawab bahwa ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang bersifat non-fisik dan fisik. Berkenaan dengan problem yang kedua, epistemologi yang kedua itu bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh. Terdapat perbedaan antara Islam dan Barat. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen, yaitu indera, akal, dan hati. Ketiga elemen ini praktiknya diterapkan dalam metode yang berbeda. Yang pertama yaitu indera untuk metode observasi, yang kedua yaitu akal untuk metode logis, yang ketiga yaitu hati untuk metode intuitif. Dengan cara inilah akal manusia melalui refleksi dan penelitian terhadap alam semesta dapat mengetahui Tuhan dan hal-hal gaib lainnya. Melalui metode intuitif sebagaimana yang dikembangkan oleh kaum sufi dan filosofi, hati akan mampu menangkap objek-objek spiritual dan metafisik antara akal dan intuitif. Meskipun sama-sama menangkap objek spiritual, keduanya memiliki perbedaan fundamental secara metodologis dalam menangkap objek-objek tersebut. Jika ilmu pengetahuan dalam Islam bisa dicapai melalui 3 sumber atau alat, yaitu indera, akal budi, dan hati, maka dalam epistemologi Barat, pengetahuan ilmiah hanya dapat diraih melalui 2, yaitu indera dan akal. Penggunaan kedua alat ini sebagai sumber Islam pengetahuan didahului konflik tajam Barat selama kurang lebih 2 abad. Dalam pandangan kaum empiris, panca indera memainkan peran penting dibandingkan akal budi karena yang pertama yaitu semua proporsi yang diucapkan manusia merupakan hasil laporan dari pengalaman. Yang kedua yaitu manusia tidak dapat memiliki konsep ide ataupun tentang sesuatu yang kecil yang didasari pada yang diperoleh dari pengalaman. Yang ketiga yaitu ketiga akal budi hanya berfungsi apabila memiliki acuan dan realitas ataupun pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzalifa dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu. Secara umum, ilmu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu metafisika yang menempati tempat tertinggi, yang kedua disusul oleh matematika, dan yang ketiga itu ilmu fisik. Melalui 3 ilmu di atas tersebut dapat disimpulkan berbagai bentuk
ilmu disiplin seperti ilmu pengetahuan, misalnya itu ilmu fisika, ilmu matematika, dan ilmu fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.